Negeri ini akan menjadi lebih baik kalau taat kepada Allah, yakni dengan khilafah. Karena itu, seluruh elemen umat Islam wajib fokus dan bersatu untuk mewujudkan tegaknya syariah dan khilafah. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Itu apalagi yang tak terjadi, sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad Khosinuddin dan kawan-kawan tidak henti-hentinya untuk menggaungkan dan meneriakkan agenda-agenda khilafah. Padahal di 100 abad NU dengan tegas NU menolak khilafah. Namun Ahmad Khosinuddin dan kawan-kawannya tidak berhenti untuk meneriakkan khilafah sebagai pengganti ideologi Pancasila. Masa depan Indonesia kelak akan madesu. Masa depan suram. Karena itu kami yang bagian dari rakyat negeri ini, yang tinggal di negeri ini, lahir dan dibesarkan di negeri ini, menawarkan solusi baru bagi negeri ini yang berasal dari akidah Islam, yang berangkat dari keyakinan bahwa negeri ini akan menjadi lebih baik kalau diatur dengan syariat Allah. Negeri ini akan menjadi lebih baik kalau taat kepada Allah, yakni dengan khilafah. Kami, advokat, tokoh, ulama, dan umat Islam menyampaikan pernyataan. Pertama, sejatinya perubahan adalah kebangkitan yang sahih. Hanyalah dengan Islam. Karena itu, umat Islam harus kembali pada metode yang menjadikan generasi awal berubah dan bangkit, yakni generasi Rasulullah SAW dan para sahabat, yang bangkit dengan metode dakwah. Kedua, syariah dan khilafah adalah solusi tuntas bagi berbagai permasalahan yang mendera bangsa Indonesia bahkan dunia. Karena itu, seluruh elemen umat Islam wajib fokus dan bersatu untuk mewujudkan tegaknya syariah dan khilafah. Jadi lek ngomong rasa dhuwur napa ra iso to? Kesamplok helikopter nggo cangkemmu. Modelmu sok-sokan. Mangan jambu kluthuk jembok brakoti no engkres seramu iki. Bali ono lho, kon mepe karak kowe ambek makmu. Ya, teman-teman. Ada beberapa negara yang dulu pernah menerapkan hal itu semua, tetapi berujung kepada kehancuran. Bukan apa-apa ya, teman-teman. Mereka menganggap bahwa sistem khilafah adalah sistem yang benar. Walaupun sebenarnya banyak sekali perdebatan di antara ulama, apakah khilafah ini cocok untuk diterapkan di sebuah negara, apakah Nabi Muhammad dulu juga menganjurkan khilafah, dan ini masih menjadi sebuah perdebatan para ulama. Kemaki khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar, dan termasuk presiden hari ini Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Itu apalagi yang tak terjadi, sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tolong sadar, jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan, itu cara menghancurkan NKRI. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilan sudah radikal,
gitu. Tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Bahwasanya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Lu jangan sekali-kali coba injak-injak Indonesia. Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa gue stitch video ini? Sebenarnya nih video memaparkan ada 6 hadis, tapi gue udah tahu dan gue udah denger juga bahwa hadis-hadis yang dinukilkan adalah hadis-hadis yang ketika gue tanyakan kepada teman-teman Hizbut Tahrir tentang apa hadis atau apa dalil dalam Quran yang menyatakan bahwasanya khilafah itu wajib diterapkan dalam Islam, bahwa umat Islam wajib menerapkan hukum khilafah, bahwa umat Islam harus memperjuangkan khilafah, negara khilafah. Dan semua nggak ada yang menjawab. Semua memberikan hadis-hadis tadi tentang bai'at, tentang khalifah, tentang pemimpin, gitu kan. Tapi satu hal, tidak ada secara eksplisit dalil yang memerintahkan umat Islam, saya tekankan, untuk menegakkan negara khilafah. Nggak ada. Semuanya tafsir. Salah satu tafsir yang dipakai, dan ini sangat berbahaya tafsir ini, adalah yang dinukil pertama kali oleh tadi Ustadz yang di video tadi. Buat orang yang ngetek gue, nih tolong dengerin biar lu nggak bego-bego banget. Bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak membaiat kepada khalifah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ingat narasinya, ingat diksinya, ingat teksnya. Mati dalam keadaan tidak membaiat kepada khalifah. Apakah khalifah sama dengan khilafah? Ini perlu perdebatan panjang. Tapi yang mau gua katakan adalah di situ tidak ada diksi yang menyebutkan khilafah. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang istilah khilafah, khilafah al-nubuwah, bahwa di akhir zaman nanti akan muncul pemerintahan atau akan muncul khilafah, gitu kan, imam yang akan membawa peradaban dan perubahan baru. Tapi itu tidak ada perintah dan tidak ada satupun tafsir dari ulama 4 mazhab yang mengatakan bahwasanya itu adalah perintah untuk menegakkan khilafah. Nggak ada. Jadi kita hanya memang menunggu gitu. Dan walaupun kemudian hadis ini ternyata menurut beberapa ahli hadis dari Mesir pun dikritik gitu, karena ada sanad bernama Habib Abdullah kalau saya nggak salah, itu cacat karena tidak pernah meriwayatkan hadis lain, hanya hadis itu saja. Makanya diragukan juga kesohihannya. Nah, cuman yang mau saya sampaikan begini, nggak ada satupun hadis yang menegakkan tentang khilafah. Adapun hadis yang tadi dinukilkan tadi, hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya yang mati tidak dalam membaiat kepada pemerintah atau kepada khalifah, kepada pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Saya sepakat. Tapi apakah kemudian hari ini kita akan mati dalam keadaan jahiliyah? Jawabannya tidak. Karena kita telah membaiat kepada pemerintahan yang sah, yang sudah menaungi dalam suatu teritorial, yang dimana dia menjadi pemimpin dalam suatu negara dan diakui oleh mayoritas masyarakatnya dan diakui oleh hukum negara tersebut. Dan ini adalah fatwa tafsir seluruh ulama mazhab 4 fikih, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Jadi nggak ada perdebatan soal itu. Emang ustadz-ustadz yang kayak gini nih harus dibinasakan. Ya, dipikir ini negara Islam, ini negara NKRI. Dia otaknya nggak nyampe. Ya, karena udah mabuk agama, otaknya nggak nyampe dia. Nggak mikir saudara-saudara yang di Bali, itu kebanyakan mayoritas agamanya Hindu. Di Papua, mayoritas Kristen. Dia nggak mikir saudara di sini banyak. Dia nggak mikir gimana perjuangannya Bung Karno nyatuin semua pulau ini se-Indonesia. Dipikir dia aja yang punya surga kali. Ini kalau ada di depan saya nih, saya bilang, ya, jangan cuma pintar ngaji, tapi pintar mengkaji. Harus paham itu, lakum dinukun mualyadinnya itu di mana. Inilah yang dibilang ustadz-ustadz PA yang mau ngancurin negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam keyakinan mereka bersikukuh dan itu kuat tertanam dalam benak mereka bahwa khilafah adalah hal yang mutlak dan itu kebenaran menurut mereka. Padahal bangsa Indonesia telah melewati hal itu semua dengan pemberontakan DITI, NII, ya, dan Pancasila adalah ideologi bangsa yang paling tepat untuk bangsa kita. Tetapi pada perkembangan zaman mereka akan terus akan muncul kembali, ya, untuk terus menggaungkan khilafah dan terus khilafah. Dan negara hadir untuk itu semua dengan mungkin kemarin membubarkan HTI, ya, karena untuk meredam khilafah.
Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Apakah khilafah itu cocok untuk negara kita? Apakah pas untuk negara kita? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.